Sudah banyak pemberitahuan dari perbankan ya, dari pihak bank bahwa nomor ATM bersifat rahasia. Tapi nyatanya ketika kita belanja di supermarket, kita belanja di minimarket, kita beli di pom bensin, setelah kita melakukan transaksi dengan ATM kita ke mesin EDC mereka, maka nomor ATM kita kan pasti dicatat oleh mereka. Nah, ini gimana kan gitu kan ya. Jadi bank itu kan sudah wanti-wanti gitu, wah, nomor ATM bersifat rahasia, bahkan di mesin ATM itu selalu dikasih peringatan bahwa nomor ATM bersifat rahasia, jangan diberitahukan ke pihak lain. Tapi nyatanya kalau kita belanja misalnya ke Alfamart, ke Indomart, ke Alfamidi ataupun kita ke apa pom bensin gitu kan sering kali kasirnya itu mencatat nomor ATM kita kan gitu kan ya. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata ya setelah saya tanya-tanya ke pihak kasir, ke pihak pom bensin dan lain-lain. Jadi itu untuk mencocokkan. Jadi mesin EDC itu kan kalau di kasir itu kan ada aplikasi kasir, terus kita geseknya ke mesin EDC. Nah, kadang-kadang terjadi selisih antara yang di mesin kasir ini dengan transfer yang masuk ke EDC kita. Nah, itu ada selisihnya. Nah, untuk itu mereka kasir ini membutuhkan nomor ya kartu kita apabila terjadi selisih bisa untuk dicocokkan. Jadi nanti di mesin kasirnya ini misalnya ada 10 transaksi, ternyata EDC-nya cuma ada 11 transaksi. Dan nanti bisa ketahuannya itu mencocokkannya lewat nomor ATM tadi ya, nomor ATM tadi. Nah ini kan sebenarnya nggak boleh seperti itu ya. Sebenarnya kan nggak boleh seperti itu karena nomor ATM bersifat rahasia. Tapi teman-teman tenang saja. Jadi nomor ATM itu selayaknya seperti username ya, username. Jadi kalau kita mau masuk aplikasi atau kalau kita mau membobol rekening seseorang itu kan dibutuhkan username sama password atau verifikasi kan gitu. Jadi username-nya itu ya nomor ATM itu. Jadi nomor ATM itu sebenarnya nggak boleh diketahui orang lain. Tapi pada prakteknya kalau kita di supermarket, minimarket, bahkan di pom bensin itu pasti dicatat sama petugasnya kan gitu. Nah, artinya petugasnya itu sudah mendapatkan username kita. Tetapi untuk langkah yang lebih aman, kita harus melindungi verifikasi atau passwordnya. Yaitu apa? Kalau secara offline ya kita harus jangan sampai ketahuan waktu kita menginputkan PIN-nya gitu loh. Jadi kalau nomor ATM aja tapi PIN-nya nggak tahu ya nggak bisa kan gitu kan ya. Jadi PIN-nya harus kita rahasiakan. Entah gimana caranya, harus ditutup gitu ya, harus dijaga kerahasiaannya agar PIN ini tidak akan bocor. Nah kalau untuk online gimana? Jadi kalau untuk bobol transaksi secara online ya itu entah itu misalnya dikaitkan dengan merchant online atau pembobolan pengambil alihan m-banking biasanya kan dibutuhkan kode OTP. Kode OTP itu adalah kode perbankan ya, di mana ketika seseorang itu sudah memasukkan data-data kredensial tadi termasuk nomor ATM tadi, kemudian akan ada kode OTP perbankan yang masuk ke handphone kita. Nah, selama kode OTP itu kita jaga kerahasiaannya, kita nggak kasih tahu siapa-siapa, ya itu ya masih aman aja. Jadi nomor ATM saja itu tidak serta-merta bisa membobol rekening kita, tetapi nomor ATM itu bisa menjadi pintu masuk ya, bisa menjadi pintu masuk penipu untuk membobol rekening kita. Untuk itu kita harus berhati-hati, jaga PIN-mu ya, biar nanti ATM-mu aman, jaga PIN-mu, dan kemudian jaga setiap OTP yang masuk ke handphonemu atau notifikasi yang masuk di m-bankingmu sehingga m-bankingmu itu aman. Jadi kalau ada kode OTP ya jangan dikasih tahu ke siapapun. Kalau ada notifikasi di m-bankingmu misalnya pengaktifan one click dan sebagainya, ya jangan di-approve gitu, harus dibaca kan gitu. Jadi hati-hati. Intinya memang sistemnya di mana-mana ya seperti itu gitu loh. Nanti kita belanja pasti dicatat nomor nomor apa ATM-nya itu kebanyakan dicatat untuk mencocokkan apabila terjadi selisih di mesin kasir dengan mesin EDC ini. Jadi selisih transaksinya nanti yang menjadi key, yang menjadi penghubung atau primary key-nya itu ya itu yang transaksi itu berdasarkan nomor kartu ATM itu. Makanya mereka mencatat kan seperti itu. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Intinya kita boleh takut tapi kita jangan terlalu paranoid. Kalau udah seperti itu ya kuncinya dua tadi, lindungi PIN-mu. Lindungi PIN-mu, jangan sampai orang lain mengetahui PIN-mu dan jaga kerahasiaan setiap kode OTP yang masuk ke handphone kita. Sekali lagi kode OTP ini memang krusial ya, ini menjadi incaran para penipu ya. Artinya ketika kita
sudah melakukan kesalahan, memberikan kode OTP ke orang lain gitu kan ya, itu ya susah uang untuk kembali, karena secara sistem perbankan akan mendeteksi bahwa bank itu sudah memberikan OTP ke handphonemu, dan berarti harusnya hanya kamu yang bisa membaca OTP itu kan gitu kan ya. Tetapi ketika kamu berikan ke orang lain, maka yang menjadi kesalahan adalah kamu sudah mendapatkan OTP yang bersifat rahasia, tetapi kamu berikan ke orang lain, dan itu biasanya bank nggak akan mau ganti uangmu gitu loh. Biasanya ya sudah, itu menjadi kesalahanmu dan kamu harus mempertanggungjawabkan kesalahanmu itu kan, seperti itu. Jadi sekali lagi nggak usah terlalu khawatir ketika memang di supermarket, minimarket, ataupun pom bensin dimintai dicatat nomor kartu ATM-nya. Meskipun itu bisa jadi gerbang masuk para penipu untuk menguras rekeningmu. Intinya jaga selalu PIN-nya ya. Jangan sampai PIN-nya diketahui orang lain. Kalau perlu ganti-ganti PIN, tapi jangan sampai juga sering gonta-ganti PIN malah lupa kan ya, malah repot ya. PIN-nya itu dijaga kerahasiaannya, kemudian setiap kode OTP yang masuk ke handphone itu juga dijaga kerahasiaannya. Oke, mungkin itu saja kali ini tentang ATM yang sering diminta atau ditulis oleh teman-teman kasir ataupun di pom bensin. Jadi tetap waspada, hati-hati selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.